Selamat datang, perkenalkan nama saya Timothy Felisnali dengan RP terakhir 1227. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan final project saya untuk algoritma yang digunakan untuk di toko. Pertama, terdapat struktur data utama di mana program menggunakan dictionary products untuk menyimpan data produk dengan format nama produk sebagai key dan harga serta stok sebagai value. Sementara itu, list transaction digunakan untuk menyimpan seluruh riwayat transaksi penjualan. Pemilihan struktur ini memudahkan pencarian pembaruan data dan analisis penjualan. Lanjut ke konsultan program, di mana konstanta ini digunakan sebagai batasan logika bisnis seperti batas stok rendah, jumlah minimal penjualan untuk rekomendasi restock, dan jumlah hari tanpa penjualan sebelum diskon direkomendasikan. Penggunaan konstantan membuat program lebih fleksibel dan mudah dikembangkan. Pertama, terdapat fungsi tambah produk, di mana fungsi ini berguna untuk menambah produk ke dalam sistem. Program melakukan validasi agar produk dengan nama yang sama tidak dapat ditambahkan dua kali, sehingga konsistensi dapat tetap terjaga. Data produk kemudian disimpan dalam dictionary dengan atribut harga dan stok, sehingga mudah diakses dan diperbarui. Lalu, terdapat juga fungsi update harga stok. Sesuai namanya, fungsi ini digunakan untuk memperbarui harga produk yang sudah ada. Lalu lanjut lagi ke fungsi update stok produk. Sama seperti harga produk, tapi di sini dia gunanya untuk menambah update stok produknya beberapa. Lalu ada juga fungsi hapus produk, di mana fungsi ini memungkinkan pengguna menghapus produk dari sistem. Penghapusan dilakukan secara langsung dari dictionary products. Terdapat juga fungsi tambah transaksi. Nah, pada fungsi ini, tanggal transaksi divalidasi menggunakan format tahun, bulan, dan juga hari, agar konsisten dan dapat dianalisis berdasarkan waktu. Validasi stok dilakukan untuk mencegah stok menjadi negatif, sehingga data inventory tetap akurat. Transaksi disimpan lengkap dengan harga saat transaksi, sehingga histori penjualan tetap valid meskipun harga produk berubah di kemudian hari. Ada juga peringatan stok rendah, di mana fungsi ini memberikan peringatan apabila stok berada di bawah batas minimum yang telah ditentukan, sehingga pengguna dapat segera melakukan restock. Ada juga analisis total penjualan. Fungsi ini menghitung total unit untuk setiap produk berdasarkan seluruh transaksi yang tercatat. Ada juga top 3 produk terlaris, di mana data penjualan diurutkan dari jumlah terbesar ke terkecil untuk menentukan 3 produk yang memiliki penjualan paling tinggi. Lalu terdapat juga recommended restock, di mana recommended restock sendiri diberikan ketika produk yang memiliki penjualan tinggi tetapi stok rendah, sehingga potensi kehabisan stok dapat dihindari. Rekomendasi diskon digunakan saat produk yang sudah lama tidak terjual atau belum pernah terjual akan direkomendasikan untuk diberikan diskon, guna meningkatkan minat pembelian. Ada juga rekomendasi bundle promo, di mana fungsi ini mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersamaan pada tanggal yang sama, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pembuatan paket promosi atau bundle. Ada juga, lalu kita lanjut ke menu utama program, di mana menu utama program berfungsi sebagai antarmuka interaksi pengguna. Dengan sistem menu ini, seluruh fitur pengguna program dapat diakses secara terstruktur dan mudah digunakan. Kita akan mencoba untuk ngeran algoritma di atas. Pertama kita coba tambah untuk tambah produk. Kita pilih satu, lalu kita contoh namakan produknya sabun dengan harga 1.000. Stok awalnya 50. Dengan ini sudah terjelas bahwa data yang barusan kita input sudah terekam dalam dictionary. Jadi misalkan kita update harga, pilih 2, nama produk tadi sabun. Di sini nama produk terlihat eh, teridentifikasi karena sudah ada di dictionary. Kita contohkan harganya jadi 400, 4.000. Jika kita masukkan tadi nama variabelnya tidak sama, maka tidak akan keluar produknya. Kita contoh kopi. Di sini akan muncul produk tidak ditemukan. Hal akan terus terjadi hal yang sama pada menu-menu input lainnya. Lalu untuk tambah transaksi, kita masukkan saja tambah transaksi, misalkan tanggal 2006 06 06, nama produk sabun, jumlah 10. Transaksi dicatat pada tanggal segitu. Dan nama produk, karena nama produk tadi sabun dari dictionary, makanya tercatat. Dan juga begitu juga bisa diterapkan pada komen-komen atau menu lainnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.